Indonesia, selalu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan batuk. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan percayalah kepada, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, puji Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan hati dan ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan masih akibat melakukan okultisme untuk diri sendiri, bagian yang keempat, ya. Saya akan membacakan, ini pembacaannya agak sedikit panjang, saya akan bacakan bagi kita dalam Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Allah. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus ke Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kedua menumpangkan tangan atas roh mereka dalam menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima kuasa Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pelit, yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Puji nama Tuhan. Ini Simon, ya, Simon bukan Simon Duta. Ini Simon si tukang sihir, ya. Ini Simon itu cukup terkenal dia. Makanya dulu waktu saya memberontak, ya, orang kan panggil saya Simon. Yang saya tanya mama saya, "Ma, kenapa sih mama taruh nama saya Simon?" Bikin malu aja. Nama lain kah, apakah? Ya, lalu mama saya bilang begini, supaya kamu seperti Simon Petrus itu. Ya. Saya tidak mengerti, tapi pada akhirnya sekarang saya mengerti. Dari tidak mengerti dibuatnya mengerti, sampai pada akhirnya panggilan Tuhan itu saya terima, dan sampai hari ini saya tetap masih di dalam ladangnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Jadi kalau nama-nama besar yang kau sedang pikul, ingatlah untuk menyelesaikan namamu itu dengan baik.
dan apa yang diharapkan orang tuamu untuk memberikan kau nama-nama itu. Sama seperti saya memberikan orang tua saya. Kalau saya tidak tanya itu, kenapa dia berikan nama itu, apa ada harapan yang ada di situ. Demikian juga saya memberikan nama-nama bagi anak saya, nama-nama besar itu. Ya, semoga mereka itu mampu memikul nama-nama besar mereka. Sama seperti harapan saya, harapan orang tua saya pada waktu itu. Walaupun pada mulanya saya tidak bisa memikul nama itu, tetapi pada akhirnya apa yang didoakan, apa yang disampaikan oleh orang tua itu, pada akhirnya saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya 1 Maret 1987. Nah, jadi di sini yang mau saya katakan adalah bahwa Simon si tukang sihir ini rupanya dia suka menyuap dan menerima suap, ya. Suap dan menerima suap. Pendeta juga banyak gitu. Terus Pak Pendeta ini terus langsung aja ke Pak Pendeta. Tapi saya mau katakan bahwa si Simon ini menyuap dan menerima suap itu sudah menjadi kebiasaannya. Makanya ketika dia melihat Petrus melakukan mujizat yang begitu luar biasa, Alkitab kan katakan itu mereka melakukan kesembuhan-kesembuhan. Dia ingin kuasa itu diberikan kepadanya dengan cara membayar uang kepada Petrus supaya mereka kasih itu kuasa itu. Dipikir dengan memberi uang dia dapat apa yang diinginkan atau mendapatkan kuasa. Jangan pikir apalagi soal kuasa Allah. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa ketika Anda sedangkan sombong aja lah kita katakan itu sudah kesombongan mendahului kehancuran. Jadi sebelum Anda hancur itu pasti ada kesombongan. Nah, untuk melancarkan usaha ya. Jadi orang yang yang terlibat dalam okultisme ini dia apapun akan dijalankan untuk bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Jadi suka menyuap itu berarti juga berpikir kuasa Tuhan bisa dibeli. Jangan pernah Anda berpikir demikian. Yang kedua dikatakan hati tidak lurus, ya, bengkok. Jadi kalau orang yang terlibat di dalam okultisme itu hatinya tidak bengkok. Jangankan untuk berdoa, beribadah di hari Minggu sekali seminggu pun mungkin dia nggak akan bisa seperti hari ini kan kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu akan sukar buat diri. Dan sebagai orang yang percaya, kita dilarang untuk itu. Karena bisa membuat hati kita tidak lurus, bengkok. Dan kalau tidak lurus, berarti dia bisa melakukan apa yang disukainya. Dia bisa membelot, dia bisa menghasut, dia bisa memprovokasi, dia bisa buat huru hara karena hatinya nggak lurus. Dan kalau orang berbuat hatinya tidak lurus, itu juga nggak akan nyaman. Lalu yang ketiga, hidup dalam kejahatan, ya. Itu tadi ayat 21, ini ayat 22 tambah 23. Jadi orang yang hidup di dalam okultisme itu hidup dalam kejahatan. Saya sebelum berhubungan dengan okultisme, saya tidak mau mencuri.
Tapi setelah saya saya suka mencuri. Ada keramaian pasti saya dapat dompet orang. Makanya saya tidak suka hadir di tengah keramaian. Saya sudah berapa kali dicuri, tapi ketika saya dicuri sekarang saya bilang, terima kasih Tuhan, bukan aku lagi pencurinya. Jadi ketika naik bis, saya tahu kalau orang lagi berdesak-desakan, itu dompetnya mudah diambil, karena saya sudah melakukan itu. Jadi ketika sebenarnya saya sudah jaga, tapi karena ada terus dorong-dorong, kan akhirnya kita berpegangan. Ya, disitulah kesempatan orang mengambil dompet. Jadi yang mau saya bilang, jangan hadiri dalam keramaian yang berdesak-desakan. Dompet Anda bisa hilang. Ya, kalau apalagi Anda taruh di kantong belakang atau kantong depan, sama saja. Terkecuali dipakai celana dua itu, lalu dimasukkan ke dalam. Itu masih aman. Makanya saya suka beli celana yang, kalau celana jadi ya, yang ada kantongnya itu di pinggir itu kan. Jadi kalau saya pergi jauh, itu biasanya saya masukkan di situ. Ya, kalau uang saya taruhkan di situ. Karena dia kan kalau mau ngambil kan ada tali pinggang, ada apa kan nggak mungkin. Jadi sangat sulit bagi, apalagi kalau kita tidur kan. Jadi tidak, orang yang terlibat itu hidup menjadi jahat, suka berkelahi, panas saja darah. Dulu saya bilang begini, kau jual aku beli. Ya, tapi ya begitulah. Ya. Simon pun hidup dalam seperti itu. Dan itu sebabnya saya mengungkapkan ini secara beberapa kali berturut-turut, karena saya tidak ingin lagi ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya rindu semua orang terbebas dari segala pengaruh okkultisme, karena dampaknya begitu parah dalam pribadi demi pribadi seseorang. Belum ada pengganggu. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang terlibat dalam okkultisme ini, hidup kita menjadi jahat. Dan bukan semakin baik, bukan. Melawan orang tua sudah pasti. Makanya setelah saya biasanya menjadi penurut, tidak lagi jadi penurut. Seperti saya sudah pernah saksikan, orang tua saya aja, saya pernah mau kampak itu, kalau orang tua saya nggak lari, jadi sudah. Karena di tengah-tengah kelelahan, duka, kemudian lagi nampak kayu, terus tiba-tiba datang marah-marah, ya sudah hilang kilap dan sebagainya. Tapi saya yakin itu bukan apa, tapi setannya yang buat itu, supaya sebagai anak kan, kalau kita pikir sehat, kita melawan orang tua saja sudah dosa, apalagi seperti itu. Tapi setan itu enggak, seperti yang saya katakan, ada seseorang yang terlibat dalam okkultisme ini, membunuh orang tuanya sendiri. Kenapa? Memang itu setan, keinginan setan. Dan itu sebabnya kita jangan lakukan itu. Ya, jangan kita lakukan. Orang-orang muda
percayalah pada Tuhan. Remaja-remaja, orang-orang tua, percaya pemeliharaan Tuhan. Siapapun kita harus percaya pada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu takut karena ada perlindungan Tuhan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tuhan mampu mengalahkan yang tidak kita ketahui, musuh-musuh yang tidak kita ketahui. Tuhan mampu lalukan mereka. Tuhan yang mengendalikan mereka, Tuhan yang mengontrol mereka. Tuhan punya cara. Jadi jangan jengkali Tuhan. Biar orang berniat jahat, Tuhan bisa mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Sama seperti yang dilakukan oleh saudara Yusuf kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan, dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Itu intinya. Bergaul karib, bangun keintimanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, dengan firman. Dan ya, semoga kita semua adalah orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan yang keempat, hidup dalam kepahitan. Wah, ini Anda pernah enggak lihat orang yang hidup dalam kepahitan? Dia bisa menggerakkan orang untuk bisa berbuat huru hara. Saya sudah saksikan itu. Dia hanya tinggal by phone ngomong. Saya ketika pedang di leher saya dengar itu. Rupanya ada yang lapor karena saya pendeta. Karena waktu itu dikatakan 50 juta bagi seorang pendeta. Tapi di belakang tidak ada soal nyawa. Kita hanya menghancurkan saja. Itu saya dengar di belakang. Maka itu apa? Saya bilang sama dia, kamu nggak punya kekuatan untuk bisa menarik dan melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Dan pada akhirnya saya selamat. Dan juga di pagi harinya pisau, saya melihat di situ, pisau dimasukkan ke perut saya, tajamnya cukup. Tapi karena masih ada baju, itu aja sudah rasa ujungnya itu. Itu orang-orang yang hidup dalam okultis. Dia nggak takut, ada keberanian yang dibikin setan. Makanya saya bilang kita harus tetap waspada dalam hidup ini supaya ya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Ya, jadi kalau kita tahu ada orang-orang yang berhubungan dengan roh-roh jahat, ya kalau dia marah-marah ya pergi aja. Ya, kalau Anda sudah tahu dia itu dikuasai si jahat Anda apa, ya terkecuali Anda mengatakan ketika dia apa dalam nama Yesus. Ya, kalau itu mengancam hidup Anda. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang mendemonstrasikan kuasa setan itu, saya bisa strap itu. Bukan karena saya hebat, tidak. Karena saya melihat kepongahan itu aja yang merendahkan kuasa Allah. Yang terakhir, tidak mempunyai bagian atau hak dalam karunia Allah. Puji Tuhan, kalau nanti sambungannya tidak begitu tepat karena ada putusnya jaringan tadi. Tapi saya ingin melanjutkan bagian yang kelima, tidak mempunyai bagian atau hak dalam karunia-karunia Allah. Jadi orang-orang yang memiliki keterlibatan dengan kuasa kegelapan itu tidak akan mempunyai hak atau bagian dalam karunia-karunia Allah. Misalnya, kita kan tahu karunia-karunia Allah itu kesembuhan, iman, karunia mujizat, karunia hikmat, pengetahuan,
dan juga membeda-bedakan roh, menerjemahkan, berbahasa roh, dan karunia mujizat. Nah, jadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan punya hak, walaupun itu atas pemberian Tuhan, tetapi Tuhan juga mau mempercayakan itu dalam kehidupan kita. Dan buah-buah roh juga kita tidak akan pernah bisa nikmati. Saya sudah katakan, ketika buah-buah roh itu hadir dalam kehidupan seseorang, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu kan merupakan kualitas hati kita. Bagaimana kasih hati kita yang sebenarnya, adakah sukacita itu, adakah damai itu, adakah kasih dari Tuhan. Lalu yang ketiga, kedua, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu kualitas menjamin hubungan kita dengan sesama kita. Artinya kita tahu bahwa dalam hubungan itu kadangkala ada yang tidak enak, panjang sabar itu. Kalau dikatakan makrotermia, ada ketahanan, ada ketekunan, ada kesabaran. Jadi ada proses-proses pengujian di situ. Di situ kita menunjukkan diri sebagai orang-orang berkualitas, walaupun orang-orang mungkin melakukan dengan cara-cara yang tidak baik dalam berhubungan, relasi satu dengan yang lain. Bisa ada orang menipu, bisa membohongi dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tidak akan lakukan itu. Bahkan tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita justru mendoakan mereka. Dan bagian yang ketiga, dalam bagian terakhir itu, yaitu kesetiaan, protes itu, kelemahan lembutan, juga lemah lembutan, kerendahan hati, dan juga di situ ada enkratia, pengendalian diri. Di sini Tuhan memberikan kita kualitas, ya, kualitas untuk bisa mengendalikan diri. Dan itu sebabnya ketika kita terlibat dalam terlibat dalam roh jahat, kita tidak punya hak dalam hal itu. Jadi kita tidak memiliki sesuatu yang menjamin kita di masa kini maupun masa yang akan datang. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa berhubungan dengan roh jahat ini bukan hanya penderitaan masa kini, tapi penderitaan masa yang akan datang. Dan Simon mengalami itu. Elimas mengalami itu. Perempuan, gadis yang tenung itu juga mengalami itu. Ada banyak orang-orang mengalami penderitaan, dan ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan oleh karena membangun hubungan dengan setan. Dan sebagai orang percaya, beritakan kepada sahabat-sahabat kita, beritakan kepada teman-teman kita supaya tidak melakukan hal itu. Kalau mereka menolak, itu urusan mereka. Tapi kasih kita harus kita tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang dapat menolong mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah hidup, bangun relasi kita dengan sesama, terlebih dengan Tuhan, supaya kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang-orang beriman yang berdampak di tengah-tengah lingkungan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup dalam kasih karunia-Mu. Ini bagian yang keempat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami hidup dalam akan Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit Tuhan keluar, hancurkan dengan kuasa. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan, serahkan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan diserahkan kepadamu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang kepada mereka, pertolonganmu nyata bagi mereka, mujizatmu nyata bagi mereka, kebaikanmu nyata, belas kasihanmu nyata bagi mereka semua. Dalam nama Yesus saya bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga menolong kita untuk tetap bisa melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan masih kita akan mendengarkan besok untuk akibat melakukan okultisme untuk diri sendiri. Jadi jangan pernah lakukan dalam hidup ini, tapi teruslah berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, ikhlas untuk mempermuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Mantap, mantap, mantap.